51 Pergilah sejauh engkau bisa. 1. Pemandangan itu menusuk matanya seperti jarum, dan ia tiba-tiba memalingkan kepalanya ke sisi lain, melihat keluar jendela. Suasana menjadi sunyi di dalam mobil, hanya suara isakan halus Qin Xiai yang terdengar masuk ke telinga Gu Yuseng, dan kemudian ke dalam hatinya. Dengan jari-jari yang gemetar di pinggang Qin Xiai, Gu Yuseng mengangkat kepalanya dan memandang pada wajahnya yang penuh air mata untuk beberapa waktu, kemudian ia berbalik dan melepaskan tubuhnya dari Qin Xiai, duduk kembali di kursi pengemudi. Qin Xiai masih terisak meskipun Gu Yuseng sudah melepaskan tubuhnya. Gu Yuseng seketika merasa bahwa udara di dalam mobilnya sangat pengap, maka ia mengangkat tangannya dan membuka jendela. Angin yang panas di malam musim panas terus bertiup masuk perlahan, dan malah membuatnya semakin kesal. Ia melihat gaun Qin Xiai yang kusut melalui kaca spion, tetapi itu tidak meredakan kekesalannya. Ia menekan sebuah tombol dengan marah, dan jendela mobil pun tertutup kembali. Kemudian ia mengeluarkan rokok dari tasnya, menyalakannya, dan mulai merokok. Melalui asap rokok yang melayang di udara, Gu Yuseng melihat melalui sudut matanya bahwa air mata Qin Xiai masih mengalir. Mungkin karena ia telah menangis cukup lama, hingga bahunya bergerak ke atas dan bawah. Ia terus bergumam, suaranya terlalu pelan dan Gu Yuseng tidak terlalu menaruh perhatian padanya, maka ia tetap tidak menangkap apa yang digumamkan Qin Xiai. Gu Yuseng, dengan rokoknya yang belum habis di antara bibir, sejenak menatap lampu jalan terdekat, kemudian menggerakkan kepalanya mendekat kepada Qin Xiai. Biarkan aku pergi, tolonglah. Tolong jangan lakukan. Aku akan menjauh darimu. Aku tak akan pernah mengganggumu. Kau bisa melakukannya di mana saja, tetapi tidak di jalan, tolong. Setelah mendengarkan gumamannya sejenak, Gu Yuseng akhirnya menangkap beberapa kata. Ternyata Qin Xiai sedang berbicara kepadanya. Tidak ada perubahan ekspresi yang tampak pada wajahnya, tetapi ada perubahan kecil pada matanya. Apakah akhirnya Qin Xiai ditaklukkan olehku? Mulai saat ini, ia tidak akan menggunakan tipuan lagi untuk menggangguku. Bagus jika akhirnya Gu Yuseng bisa meraih tujuannya. Gu Yuseng memadamkan rokoknya yang sudah hampir habis, dan meletakkan yang baru di mulutnya. Ketika ia hendak menyalakan rokoknya dengan pemantik, ia mendengar wanita di sebelahnya terbata-bata, aku bersumpah tidak akan mengganggumu, dan aku berjanji akan menjauh darimu, sejauh aku bisa. Getaran dari tangan Gu Yuseng menyimpangkan pemantik dari rokoknya dan api membakar ujung jarinya. Rasa sakit sedikit itu membuatnya menyadari kesalahannya, lalu ia tiba-tiba kehilangan kesabarannya dan berteriak, kalau begitu pergilah. Pergi sejauh yang kau bisa. Nada suaranya yang tinggi dan suara marahnya segera membawa Qin Xiai kembali pada kesadarannya. 52 Pergilah sejauh engkau bisa. 2. Qin Xiai sudah terbenam dalam rasa malu dan ketakutan untuk terlalu lama, hingga ia sedikit linglung ketika ia tiba-tiba tersadar. Tidak paham akan situasi yang ada, ia memutar kepalanya dan melihat pada Gu Yuseng dengan bingung. Qin Xiai telah menangis untuk waktu yang lama. Walaupun kosmetik yang ia gunakan tahan air, rias wajahnya masih tetap rusak karena air matanya, tetapi matanya tetap secantik dan semenarik adanya, bahkan menjadi lebih cerah setelah menangis, dengan air matanya yang masih mengalir. Ia tampak menawan dan sedikit polos. Ia terlihat tak berdosa sehingga suatu api yang tadi ketahui dalam dada Gu Yuseng semakin berkobar. Ia membuang rokoknya ke kaca depan mobil secara tiba-tiba, sambil berkata, aku bilang pergi. Tidakkah kau mengerti? Dengan kata-kata Gu Yuseng yang acuh tak acuh, Qin Xiai akhirnya memahami keadaan ini. Ia benar-benar melepaskan Qin Xiai dan tidak lagi menyentuhnya. Mengapa engkau masih duduk di sini? Kau ingin aku menyiksamu lagi? Mendengar itu, Qin Xiai sedikit gemetar, seolah ia takut Gu Yuseng akan menerekamnya lagi, maka ia mendorong pintu hingga terbuka dan segera melompat keluar dari mobil. Melihat Qin Xiai tidak sabar untuk segera menghilang dari pandangannya, Gu Yuseng menggertakkan giginya, berkata dengan suara dingin, ingat apa yang kau katakan padaku. Menjauhlah dariku jika lain kali kau melihatku. Jangan cari masalah denganku jika kau hanya seorang pengecut. Dapat terlihat dari belakang bahwa Qin Xiai terdiam membeku sesaat, tetapi ia tidak menjawab Gu Yuseng, hanya menutup pintu dan melangkah ke pinggir jalan secepat ia bisa. Mobil segera melaju dengan kencang bahkan sebelum Qin Xiai mencapai trotoar. Pada kaca spion,
Gu Yuseng melihat wanita yang baru keluar dari mobil berdiri di pinggir jalan, seperti ia sedang memikirkan sesuatu. Gaunnya sudah terkoyak oleh Gu Yuseng, ada bagian kulit tubuhnya yang cukup besar terbuka di bahu, seputar dada dan punggungnya. Gu Yuseng mengerutkan dahi dan menghentak pedal rem tiba-tiba. Gu Yuseng mengeluarkan rokok dan menaruhnya di antara bibirnya, tetapi tiba-tiba, melepehkannya saat ia baru saja akan menyalakannya, kemudian membuka pintu dan keluar dari mobil. Gu Yuseng membanting pintu tertutup dan berjalan menuju Qin Ziai, yang berada agak jauh. Sambil berjalan, Gu Yuseng mengangkat tangannya dan membuka kancing jaketnya. Berhenti pada jarak beberapa kaki dari Qin Ziai, ia membuka jaket dan melemparkannya pada Qin Ziai, kemudian ia berbalik berjalan kembali menuju mobil, tanpa mengatakan apa-apa. Ketika ia baru saja berjalan 2 langkah, Qin Ziai berteriak padanya dengan cemas, "Gu Yuseng!" Gu Yuseng ragu-ragu sesaat, tetapi tidak menoleh ke belakang. Ketika ia hendak berjalan lagi, sepasang tangan mendorong punggungnya dengan sekuat tenaga. Gu Yuseng terdorong ke depan sejauh beberapa kaki tanpa bisa dihindari. Gu Yuseng terjatuh ke depan, kemudian terdengar suara tabrakan yang sangat keras di belakangnya ketika ia sudah berdiri kembali pada kakinya. 53 Pergilah sejauh engkau bisa. 3. Sebuah perasaan yang teramat buruk memasuki hati Gu Yuseng, maka ia menjadi sedikit kaku dan segera melihat ke belakang. Ia hanya melihat sebuah mobil biru di tengah-tengah jalan, berhenti tepat di mana ia baru saja didorong menjauh. Seseorang berbaring pada jarak sekitar 2 meter dari bumper depan mobil. Tidak jauh dari tangan kiri orang tersebut, terdapat sebuah setelan jaket. Gu Yuseng merasa tidak asing dengan jaket itu, karena itu adalah jaketnya yang baru saja ia lepas dan berikan pada Liang Douzhou. Jadi, apakah seseorang yang terbaring di sana adalah Liang Douzhou? Ia baru saja melemparkan jaket itu kepadanya dan membalikkan badan. Apakah ia berteriak kepadanya karena sebuah mobil melaju ke arahnya? Berpikir keras, Gu Yuseng mengingat kembali teriakan Liang Douzhou, "Gu Yuseng!" Tubuh Gu Yuseng bergoyang sedikit, dan ia bersandar pada lampu jalan di sampingnya dengan cahaya yang redup menyinari ke bawah dari atas kepalanya, mengaburkan wajahnya yang tampan. Gu Yuseng tetap tenang, tiada perubahan emosi pada wajahnya, memandang jaket di jalan tanpa berkedip, sangat diam bagaikan ia berada dalam sebuah gambar. Si pengemudi mobil itu jelas sekali ketakutan karena kecelakaan mobil yang tiba-tiba ini. Ia duduk sesaat di dalam mobilnya, kemudian membuka pintu dan keluar dengan panik. Qin Ziai terbaring di sana, tidak bergerak. Pengemudi mobil tidak tahu apakah ia masih hidup. Ia sangat ketakutan ketika berjalan perlahan kepadanya. Kemudian ia berjongkok dan mengulurkan tangannya ke hidung Qin Ziai. Sebelum pengemudi itu selesai memeriksa apakah ada napas keluar dari hidungnya, Qin Ziai, yang tengah terbaring di jalan dengan mata tertutup, membuka matanya perlahan-lahan. Melihat ia sudah terbangun, pengemudi mobil itu merasa lega dan berkata, "Nona, apakah kau baik-baik saja?" Qin Ziai sempat berpikiran kosong untuk beberapa saat, tetapi ketika ia menyadari keadaan ini, ia menggerakkan kepalanya untuk melihat sekeliling, ekspresi wajahnya jelas menjadi tenang ketika ia melihat Gu Yuseng bersandar pada lampu jalan di pinggir jalan. Kemudian ia melihat si pengemudi, dan menjawab, "Aku, baik." "Baiklah, baiklah. Terima kasih Tuhan." Hampir saja, semakin pengemudi itu mengingat kembali kecelakaan itu, ia menjadi semakin takut, maka ia mengulang perkataannya itu beberapa kali. Tampaknya ia ingat sesuatu yang perlu dilakukan, dan dengan terburu-buru mengeluarkan telepon genggam dari kantongnya, sambil berkata, "Aku akan segera menelepon ambulans, dan polisi." Tidak perlu." Qin Ziai menggerakkan tubuhnya perlahan, setelah memastikan bahwa tidak ada tulang yang retak ataupun patah, ia melanjutkan, "Antar saja aku langsung ke rumah sakit." "Oh, baiklah," si pengemudi menjawab dengan datar, dan setelah beberapa waktu, ketika ia sudah benar-benar memahami keadaannya, ia bergegas meraih Qin Ziai dan mengangkatnya dari jalan. 54 Pergilah sejauh engkau bisa. 4. Ketika Qin Ziai berdiri, ia mengusik Gu Yuseng yang sudah berdiri di pinggir jalan tanpa reaksi apapun, seperti sebuah patung. Pandangan Gu Yuseng bergeser perlahan dari setelan jaket menuju Qin Ziai. Gaun sobek yang dipakainya sudah menjadi semakin rusak setelah terkena gesekan dengan aspal.
Kulit putih Qin Ziai yang terbuka berlumuran darah, tidak meninggalkan satu bagian pun yang utuh. Bahkan beberapa aliran darah mengalir pada betis kirinya. Walaupun sang pengendara mobil telah menolongnya, Qin Ziai hanya bisa bergerak dengan perlahan, kaki kirinya pincang. Gu Yuseng menekuk jari-jarinya dan membuat kepalan. Seperti tersihir, ia menatap punggung Qin Ziai dan mengingat kembali teriakannya, Gu Yuseng. Apakah ia sudah bergegas kepadaku ketika ia meneriakkan namaku? Ketika ia mendorongku, tidakkah ia pernah membayangkan bahwa ia sedang membahayakan dirinya sendiri? Dengan pikiran-pikiran yang terus muncul dalam benaknya, Gu Yuseng merasa seperti dadanya terpukul dengan kencang oleh sesuatu yang menyentak dengan tiba-tiba. Ia segera berdiri tegak, dan bergegas maju memegang lengan Qin Ziai. Ketika ia berada semakin dekat, ia bisa melihat dengan jelas bahwa wajah Qin Ziai sangatlah pucat. Mungkin karena rasa sakit yang diakibatkan oleh luka-lukanya yang membuat bibirnya pun sedikit bergetar dan tampak butiran keringat membasahi dahinya. Gu Yuseng mengatupkan bibirnya, tidak berkata apa-apa, kemudian berjongkok, merapikan roknya untuk menutupi kaki kirinya. Telapak tangan Gu Yuseng sangat panas hingga Qin Ziai gemetar ketakutan dan tanpa sadar menarik kakinya. Gu Yuseng meningkatkan sedikit kekuatan yang digunakannya untuk menghentikan pergerakan Qin Ziai, dan melihat ke samping, pada betisnya. Lukanya cukup dalam, dagingnya tersobek oleh potongan kecil batu tajam, berdarah tanpa henti. Gu Yuseng mengerutkan dahi sedikit. Sedetik kemudian, ia merobek secari kain dari kemejanya dan mengikatkannya pada luka Qin Ziai untuk menghentikan aliran darah. Setelah itu, ia berdiri dan menggendong Qin Ziai tanpa bertanya lagi dan pergi menuju mobilnya, membuka pintu dan meletakkan Qin Ziai di dalam mobil. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, tidak ada pembicaraan antara Qin Ziai dan Gu Yuseng. Setibanya di rumah sakit, Gu Yuseng membawa Qin Ziai ke bagian pembedahan otak terlebih dahulu. Saat mereka menunggu untuk hasil CT scan, Qin Ziai, setelah berpikir untuk beberapa waktu, akhirnya mengirimkan pesan pada Zhou Jing dengan telepon genggamnya, memberitahu kepadanya bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan dan sekarang berada di rumah sakit. Setelah mengirimkan pesan tersebut, Qin Ziai memandangi teleponnya, menutup rapat bibirnya, kemudian mengangkat kepalanya dan melihat Gu Yuseng yang sedang berdiri tidak jauh, sedang memandang keluar jendela. Ia berkata, "Aku sudah mengirimkan pesan pada Zhou Jing, ia akan sampai sebentar lagi. Jika engkau ada hal lain yang harus dikerjakan, engkau bisa pergi." 55 Pergilah sejauh engkau bisa. 5. Sebenarnya, Qin Ziai sudah hendak mengatakan itu sejak Gu Yuseng memarkir mobilnya di pintu masuk rumah sakit. Saat mereka berada di dalam mobil, dengan begitu banyak luka di sekujur tubuhnya, rasa sakitnya tiba-tiba bertambah, dan ia merasa tubuhnya semakin melemah. Pada saat itu, ia takut jika tiba-tiba pingsan di depan Gu Yuseng, maka ia mengertakkan giginya agar tetap sadar. Namun, ketika mereka keluar dari mobil, Gu Yuseng menggendong Qin Ziai dan memasuki rumah sakit, tidak ada kesempatan baginya untuk mengatakan apapun. Kemudian diikuti serangkaian pemeriksaan besar. Hingga saat itu Qin Ziai belum sempat berbicara padanya. Bukan karena ia tidak ingin ditemani oleh Gu Yuseng, ia sudah memimpikannya hal itu selama bertahun-tahun, tetapi ia tahu benar betapa Gu Yuseng sangat benci berada bersamanya, karena ia menjalani kehidupan orang lain. Qin Ziai merasa seandainya bukan Gu Yuseng yang ia selamatkan, Gu Yuseng tentu tidak akan mau mengantarnya ke rumah sakit, sekalipun ia terluka. Apalagi, tepat sebelum Gu Yuseng membawanya ke rumah sakit, Gu Yuseng sudah menyuruhnya untuk berada sejauh mungkin darinya jika Qin Ziai melihatnya lagi di kemudian hari. Ya, berada sejauh mungkin. Apakah ia akan menyangka Qin Ziai menyelamatkannya sebagai suatu cara lain untuk berurusan dengannya lagi? Qin Ziai khawatir Gu Yuseng akan salah menafsirkan apa yang telah terjadi, jadi lebih baik untuk menjelaskannya dengan rinci. Jika tidak, ia akan terus menjadi orang yang disiksa. Qin Ziai menundukkan kepalanya, dan setelah keraguan beberapa saat, ia berkata dengan lembut, "Malam ini hanyalah sebuah kecelakaan. Aku tidak bermaksud mengganggumu dengan cara menyelamatkanmu." Gu Yuseng mengerutkan dahi ketika ia mendengar kalimat pertamanya. Apakah ia ingin mengusirku? Kekesalan yang tadi muncul di mobil ketika Qin Ziai menggumam terus-menerus bahwa ia tidak akan pernah mengganggunya, keluar lagi saat ini. Gu Yuseng mengabaikannya dan mengeluarkan rokok,
Tetapi ketika ia meletakkannya di mulutnya dan hendak menyalakannya, ia menyadari bahwa ia sedang berada di rumah sakit, di mana merokok tidak diizinkan. Ia menjadi semakin kesal dan mencabut rokok dari mulutnya. Ketika ia hendak memasukkan rokoknya kembali ke kotaknya, ia mendengar Qin Xiai, yang sedang duduk di belakangnya, berkata sekali lagi, malam ini hanya sebuah kecelakaan. Aku tidak bermaksud mengganggumu dengan cara menyelamatkanmu. Tangan Gu Yuseng yang sedang membuang rokok tiba-tiba membeku. Keheningan Gu Yuseng membuat Qin Xiai tidak yakin apakah ia mendengarnya, maka ia menggigit bibirnya dan mengulangi lagi setelah terdiam sesaat. Lagi pula, aku akan tetap melakukan hal yang sama jika itu bukan engkau. Sebelum Qin Xiai menyelesaikan kalimatnya, Gu Yuseng melempar rokok dan kotaknya dengan kasar ke dalam tempat sampah yang terdekat. Mencampakkan adalah kata yang lebih tepat untuk menggambarkan tindakannya. Qin Xiai tahu bahwa Gu Yuseng mulai marah lagi, hingga ia terlalu takut untuk mengatakan sesuatu. Seperti yang telah Qin Xiai duga, detik berikutnya, Gu Yuseng memutar kepalanya dan melihat padanya dengan ganas, seperti hendak merobek-robek Qin Xiai, sambil berkata, karena engkau tidak bermaksud menggangguku, kalau begitu jangan ikut campur urusanku. Selanjutnya bab 56 pergilah sejauh engkau bisa. 6.